Lagi. Tadi saya senang sampai yang ciumnya lupa lagi. Lagi. Aduh, Senang banget ketemu sama Mbak Titi. Oke, Mbak Titi silakan duduk. Mbak Titi, tadi saya sempat melihat Mbak Titi masih goyang juga, masih nyanyi juga, masih apa? Jaga kesehatannya gimana Mbak Titi? Makan saya atur, tidur saya atur. Makan dulu, ngaturnya gimana nih Tante Titi? Jadi makan jangan dimakan yang tidak mampu, yang tidak baik buat badan. Apa yang tidak cocok dengan Anda nggak usah dimakan. Tapi yang penting kita yang masuk yang cukup, jangan berlebihan, ya. Karena kalau berlebihan juga tidak ada bagusnya, malah nanti menyusahkan kita sendiri. Wow, pasti banyak yang niru. Oke, tadi makanan ya, olahraga. Tante Titi jadi apa? ada apa aja, apa jalan kaki, apa bergerak begini, terus apa saja. Rutin nggak? Pagi misalnya jam 5 bangun pagi jalan. Nggak usah bikin susah orang sendiri. Jadi yang mana ada waktu kesempatan. Pokoknya kita bergerak, bernafas, ya, menarik tangan ke sana, ke kiri, ke atas. Ini nanti kalau ke atas sobek. Jadi banyak masyarakat yang melihat jangan-jangan Tante Titik operasi plastik gitu loh. Itu dia melihat operasi masih kencang 72 tahun. Jadi bener saya itu punya namanya keloid. Keloid itu kalau kena pisau, ini aja nah ini kemarin kena jarum. Ini susah hilangnya. Ini kapan kena jarumnya nih Tante? Ini baru, ya udah ada 2 minggu nih nggak hilang-hilang. Jadi kalau saya kena peso gitu, jadi akan keluar. Di sini saya punya keloid. Keloid ini tadinya adalah cacar. Nah betul. Cacar itu kalau zaman dulu kan zret, tahun 37 mazret gitu. Mazret itu maksudnya? Kalau mazret itu panjang semau dia, panjang. Terus mentul. Mentul itu tahu nggak? Nonjol hitam. Wah, terus waktu itu ada ini operasi kulit, tak operasi sini. Sudah hilang. Tinggal satu baris gitu ya, kayak benang. Bagus. Aku terus pakai string ini ya, tali kecil-kecil gitu. Tahu-tahu seminggu, 2 minggu, tuang, sebulan ocrot lagi gede di situ. Jangan di situ, sana dokter. 3 kali Bu. Tetap ada. Memang waktu dibikin bagus, tetap ada. Jadi Tuhan udah kasih ingatan. Kamu bakalnya mukamu dikocrot komot, jadinya nanti seret. Gitu. Jadi udah pasti nih Bu Ibu. Titi Puspa tidak operasi plastik ya, repot nanti banyak bekas ya. Gitu. Tante, saya mau tanya nih, Tante tadi ngobrolnya banyak bahasa Jawa keluar tapi Kalimantan Selatan lahirnya. Ini cuma numpang aja. Bapak saya tuh tahun 35 itu diminta kerja di Kalimantan di rumah sakitnya Belanda. Nah 2 tahun di sana, bapak dan ibu main-main, terus ibu melendung. 40 hari atau 4 bulan gitu, pokoknya sudah karena udah selesai di sana Semarang lah ya, ke Jawa lagi. Ke Jawa di Semarang. Jadi cuma numpang lahir tanggal 1 November bulan 11 tahun 37. Wah, dicatat berarti November nanti 72. Wah, dengan kondisi seperti ini, bukan main. Mau bikin sesuatu nggak nanti pas ulang tahun 72? Insya Allah kebetulan 72 itu 55 tahun, saya di atas pentas. Jadi saya hitung waktu itu bintang radio tahun 64 karena itu udah nasional. Bikin sesuatu nggak nanti pas ulang tahun 72? Insya Allah kebetulan 72 itu 55 tahun, saya di atas pentas. Jadi saya hitung waktu itu bintang radio tahun 64 karena itu udah nasional. Jadi saya hitungnya waktu nasional. Kalau di sekolahan jadi lomba nyanyi itu udah dari SMP, dari itu SD, sudah ikut juga. Ya, itu udah nggak saya hitung. Saya hitung yang nasional, yang artinya seluruh Indonesia. Jadi itu 55 sampai sekarang. Hebat. 55 tahun ya. Mau bikin sebuah acara apa gitu? Sebetulnya saya mau diem aja, tetapi ini ada penggemar, dia teman, dia juga orang yang terlalu orangnya itu terlalu sense of artnya tuh terlalu
jiwa seninya itu terlalu dalam. Jadi dia ingin supaya saya bisa menggelarkan apa selama ini. Ayo bikin dah di sini. Aku disayang sama teman saya itu untuk bisa membuat lagi sesuatu. Ya, kami akan melanjutkan berbincang dengan Titik Puspa di 1 jam lebih dekat sesaat lagi. Aku harus bunuh diri, saya bilang gitu. Tapi semua pakai bahasa Jawa. Dalam badai bunuh diri kayak mawon. Itu. Mangertos mana pembuatan sampean, buatan toh. Kembali di 1 jam lebih dekat bersama Titik Puspa. Titik Puspa nama aslinya awalnya Sudarwati dulu. Ya. Kemudian Sudarwati, Kadarwati, Sumarti, baru Titik Puspa. itu Ti ujungnya kemudian ya, panggilannya Titi Titik itu gitu. perempuan. Sudarwato, Cimanto itu laki. Tapi kenapa sampai ada 3 nama? Sudarwati, Ya, kalau orang Kadarwati. Jawa dulu, kalau anaknya sakit ya Bu ya, kan diganti lagi nama. Masih sakit lagi, diganti lagi nama. Sakit lagi. Jadi aku juga sakit-sakitan. Udah ganti aja sendiri aku. Titik Puspa. Sampai sekarang, Nggak sakit lagi. Emang sakit apa sih Tante? Katanya sampai ada yang naik ke pohon dan minta kepada bukan. Tuhan. Jadi, kalau itu sakitnya itu ada tifus, ada kolera, ada sakit pencol-pencol ini semuanya penuh dengan, sudah ada 7.000 macam penyakit. Terus yang masih Sumarti, aku sakit malaria. Malaria yang akut itu. Makanya waktu itu terus aku sekolah sakit malaria. Sekolah tuh dari rumah sampai ke sekolahan itu 6 kilo. Jalan kaki di depan sepatu. Bajunya pun satu buat 3 hari. Habis pakai jereng. Nah sekali waktu itu pagi-pagi ini kalau baru datang itu sakit malarianya itu gitu. Udah pulang. Lagi datang lagi pulang lagi pulang hujan deras kan Pak, hujan deras pulang, ini hujan deras pulang, tak pelototin gitu. Guru nggak tahu diri ya, aku terus bawa tas keluar. Sampai di luar aku hujan deras. Tuhan, siapa yang Maha Pengasih Penyayang? Kenapa saya nggak dikasih? Semua orang boleh sekolah, saya dikasih sakit. Duer, gitu kan? Aku mau disambar petir halilintar. Ora wedi, iki dadaku, saya bilang gitu. Bahasa Jawa. Wah, terus pokoknya duer. Aku harus bunuh diri, saya bilang gitu. Tapi semua pakai bahasa Jawa. Dalam badai bunuh diri kayak mawon. Itu. Mangertos mana pembuatan sampean, buatan toh. Tante, saya ingin menghadirkan seseorang ya yang pernah menjadi bagian dari hidup Tante Titik. Siapa tuh? Belum ditebak. Kita lihat aja langsung. Apa-apanya dong. Ini cantikku, manisku, orang Ambon, cantik jelita. Tanteku, Ya, apa kabarnya ya Allah. tanteku? Jenengmu siapa jenengmu? Ya, tante. Udah itu. Ini Regi Lawalata. Yeah. Mamanya dari Oscar Lawalata dan Mario Lawalata. Titik Puspa Lawalata. Ya, duduk yuk. Kamu kok hebat banget, aku nggak ngerti loh. Kamu cakep sekali, cantik. Reuni. Nular. Muda. Yang nemenin saya ngalor ngidul ngetan ngulon. Nah ini, soal ini nih Tante nih. Tadi ngalor ngidul ngetan kulon. Ngulon ya. Tahun berapa sampai tahun berapa itu? Tahun 1990 Sampai 92. sebagai aduh apa ya tante? Temen. Jadi Iya. ngalor ngidul pokoknya kemana-mana gitu. Ikut. Ya sahabat, ya manajer, ya ngatur, ya curhat semua ya tante ya. artinya Kenapa semacam tidak seperti bisa lama apa ya? duduk?
Iya. Saya kerjanya kan naik turun kapal terbang. Ini kalau naik kapal terbang katanya kepalanya mau copot. Ya Kak, Iya. kan jadi takutnya kalau menyiksa kan ya. Iya. Jadi lah jadi Tekanan gimana? darah rendah. Enggak taunya enggak kuat. Padahal pengen terus ya Tante Padahal ya. lucu mah dia tuh seneng enak, aku banyak istirahat dia semua yang ngerjain. Apa macam seperti manajer, Bisa sekretaris, manajer, asisten bisa asisten pribadi, pribadi, pokoknya ngurusin semua. Pokoknya baju, serah. Baju, rambut. rok, kontrak, duit. Wah, semuanya Regi Lawalata. Enak nggak Mbak? Jadi senang. Apa senangnya? Senengnya tuh banyak belajar hidup. Seperti misalnya. Tante Ti ini orangnya yang kalau setiap hari ngobrol, bicara itu kalau kita bisa menerima bahwa semua yang Tante Ti bilang itu banyak artinya. Wow. Ya, biarpun di mix dengan bahasa Jawa itu tadi. Apa jenenge kuwi apa jenenge kuwi. Apa itu kok? Apa jenengnya itu kalau Nah, misalnya sedang menunjuk apa? Ya pokoknya segala sesuatu. Kui. Harus tahu kui. Ada 10 botol ya kui. Jadi pelupa juga. Lupa juga. Banget. Ya, saya Iya. terutama kalau nama itu lupa iki barusan kowe sapa jenenge? Kamu siapa namanya? Aduh, aku kalau nama karena saudara saya 12, saya manggil nomor 7 yang datang nomor 9. Manggil nomor 2 yang datang nomor 11. Jadi begitu dari banyaknya tuh sampai sekarang tuh wah susah menghafalkan. Kecuali kalau saya mengurut dari atas, cek baru ingat gitu. Pernah nggak Mbak Regi misalnya sampai mengingat sesuatu aja sampai lama banget? Roti dagang. Apa itu? Apa? Roti apa roti? Pokoknya Tante Ti itu suatu saat kan biasanya suka tolong beliin aku apa gitu. Satu saat mau ke dokter gigi. Udah tahu nih kayaknya mau cabut nih. Tante Ti bilang, aduh cepetan deh. Nanti kan 3-4 jam nggak bisa makan. Ya wes. Dah yuk Tante mau apa? Itu loh roti, daging roti. Oh Tante mau roti isi daging. Bukan roti. Lah piye toh? Roti apa Tante? Roti keju, roti coklat. Tuh. Apa Tante? Ya itu. Kowe iki piye toh? Wis melu aku peng berapa Tante? Peng tahun itu bahasa Jawanya. Tante. Maksudnya udah lama ngikut aku gitu. Kok nggak ngerti-ngerti? Ya apa Tante? 1,5 jam nggak? 1,5 jam. Daging roti daging gitu terus. Daging roti daging terus gitu terus. Tahu nggak apa? Apa? Hamburger. Roti, daging, roti. Aku nggak tahu. Kan hamburger ya. Roti, daging, roti. Apa sandwich? Bukan. Roti, daging, roti. Loh. Saya Ingat itu Kalau- memori yang paling indah. itu Tante. abis itu kita ketawanya 5 jam. Iya, Wah, aduh ketawa nggak habis. Goblok semuanya. Itu 1,5 jam tuh. Kalau menciptakan lagu, beliau cepat. Ah ini kalau menciptakan lagu Tante Ti ini di pesawat gitu kertas, kertas. Udah ini berarti udah mau nulis nih. Nah Tante Ti kalau nulis, saya kan bukan pemusik dan bukan penyanyi. 1, 2, do, re, mi, sol, do, di, do, re, Pakai do, not di. balok gitu? Nah, ya, bukan Enggak. not balok, 1, 2, 3, do, Oh, re, mi, 1, fa, sol, la, 2, 3. si, do. Tidak, ape ra? Ape Tante. Perjalanan ini misalnya mau ke Medan gitu kan. Lama kan di pesawat. Tulis lagi, do, re, mi, fa, sol, ape ra? Ape Tante. Nah ketiga, do, mi, sol, do, do. Ape ra? Ape. Kok ape? Emang apa? Memang apa? Nggak ngerti mau lagunya apa. Nanti baru pakai kata-kata dong Tante. Nanti dulu. Bisa nanti baru mikir lagi. Dan itu dikumpulkan. Itu dikumpulkan. Tetapi kalau ketika bukan pemusik, bukan juga komposer dan nggak ngerti soal musik ape, berani nggak mengatakan Membilang tidak baik. enggak gitu, Ya nggak ya, bagus. membilangnya mungkin juga sebenarnya mau bilang tapi dalam hati Tante Ti alah tahu apa sih kowe. Ini sebentar ya, seru banyak cerita dari Mbak Regi Lawalata. Tapi kita tutup dulu sebentar, sesaat lagi setelah jeda berikut. Kembali di 1 jam lebih dekat bersama Titi Puspa. Saya langsung ke Mbak Regi. Mbak Regi 2 tahun bersama Mbak Titi, Tante Titi. Apa yang didapat dari situ? Ada sesuatu atau lebih banyak senangnya atau ada semacam pelajaran hidup atau Mungkin apa? kalau untuk wanita, mungkin orang selalu menilai bahwa saya kuat, tegar gitu ya. Sebenarnya kalau ditanya dari hidup saya, mungkin Tante Ti juga nggak tahu bahwa selama 2 tahun saya hidup, Tante Ti ini orangnya kalau sehari-hari tuh ngobrol gitu. Misalnya lihat sesuatu,
makanya nek jadi wong wedok kuwi ojo neko-neko gitu. Misalnya aku kesel gitu, ada masalah gitu, wis to nrimo wae. Terus misalnya ada orang yang menyakitkan gitu, nggak perlu segala sesuatu yang jahat itu dibalas dengan yang jahat. Wow. Kadang-kadang malah dengan sabarnya kamu, baiknya kamu, malah itu menjadi baik buat yang menyakiti, dan kamu juga punya jalan yang terbuka di depan kamu. Ini yang buat saya, Tante Ti ini adalah Tanteku ini pokoknya apa ya, Pernah guruku nangis, deh. nangis. Dia cerita, dia nangis, aku pun ikut nangis. Alangkah sedihnya kamu. Gitu. Dan kebetulan kita waktu itu sama-sama statusnya sendiri. Jadinya Cuman lebih, dia, sekarang saya masih sendiri, dia udah double. ini tuh jadinya lebih apa ya? Lebih catching. Jadinya semuanya deh, ya sahabat, ya ibu, ya bosku, ya temenku gitunya menjadi satu kalau buat aku Tante Ti. Iya. Senang banget. you, Tante. Tapi Tante Wah, Titi, apa saya nggak ngasih apa-apa. Tante Kasih Titi ilmu loh, tidak Tante. pernah terfikirkan nikah lagi setelah ditinggal oleh almarhum. Aku ndak takut suruh bikin bikinin kopi, aku pusing, aku wis capek. Enggak. Ya bukannya begitu, saya tuh bukannya apa-apa, tapi kok kayaknya sendiri itu nikmat gitu loh ya. Kayaknya tuh sudah mau ngapain lagi udah segini gitu. Waktu baru ditinggalkan masih 52 50 tahun tahun lalu. ya, Ya, waktu 20 itu masih tahun 52 tahun, masih seger gitu, nggak terfikirkan ya. Ya telepon si Adna, sedikit orang gini-gini. Yeah. Kalau orang gini-gini aku Ya. Oke, kita lihat ini salah satu film ya, judulnya adalah Apa Ya Dong, yang dulu merupakan pernah dibintangi oleh Mbak Titi. Apa Ya Dong, betul kan judulnya? Iya betul. Itu film dari sekian banyak film yang paling berkesan untuk Tante Ti yang mana? Kalau saya mungkin ini Inem Pelayan Seksi. Kenapa berkesan ya, Inem? Ya itu lucu aja, artinya lucu juga. Itu dulu tuh best seller banget gitu deh. Oh, makanya sampai dibikin 1, 2, 3. Inem Pelayan Seksi 1, Inem Pelayan Seksi 2, Inem Pelayan Seksi 3. Mau diempatin udah nggak seksi. Itu, dan kemudian banyak juga acara-acara televisi nih seperti sekarang nih, bulan-bulan Ramadan gitu kan, ingatnya tuh pasti kalau zaman dulu Papiko gitu. Iya. Di pada saat lebaran diingatnya tuh Papiko gitu. Nah, kamu Itu tahu nggak tadi lagu yang pertama? apa aja dong? Itu enggak yang Opening. halo, Oh. apakah itu opening dari operet saya setiap abis lebaran, apa jenenge kan lebaran sih, Takbiran. Takbiran. Setiap takbiran itu bikin itu penyanyi, pemain, Itu kita pelawak ya, ini. pada itu masa kita ya. Iya, itu tuh semua Yeay. celukuk-celukupuk jadi satu. Oke, nah ini nih salah satu pemeran Papiko juga kan sering tuh yang ada bintang-bintang cilik. Oh, Pada saat itu ada Cica Guswoyo ada? ada Cica, ada Adi Bing Slamet. ada anaknya Biola kayak siapa? Anak Chris Idris Gaya. Idris Sardi kok Chris ya. Gaya. Santi siapa namanya? Santi Sardi. Iya, Santi. Terus ada lagi anaknya Oma juga yang Ya, kecil. yang kecil. Debbie. Debbie ya, betul. Pada nonton dulu. hafal tuh. Monyet. Kaget. Kalau aku sampai Monyet. Silakan duduk Mas Adi. Halo Mami, apa kabar Mami? Aduh. Sungkem loh. Mam. kamu kalau apa-apa bilang dong. Kok Ini bilang? kan surprise. Tadi kan surprise. Oke. Surprise kalau jantungku, ya pasti bagaimana? Kok di situ? Poninya udah nggak ada ya Tante Ti. Poninya mana ini? Poni banget, dulu poni banget. Ini dulu kan salah satu Aku bintang lagunya banyak Papiko tuh, nih. waktu kecil tuh Apa? dikarangin sama Mama Titi ini banyak sekali. Apa lagu apa? Masih inget nggak lagu Yang ini? mana? Ntar dulu. Lagunya gini, lagu Betawi itu. Ajar kena, inilah aku Adi, anak asli ya dari Betawi tuh. Yang rumahnya di sana Gang Arimbi,
dekat Senen, daerah Tanah Tinggi. Sama Titi tuh yang ngarang. Iya. Dianya aja udah lupa. Satu lagu yang lainnya? Hah? Masih ada yang lain? Wah banyak deh, nggak kayak Kok itu. bisa gitu sih? Aku sendiri Iya. lupa. Mas Adi ingat nggak dulu zaman-zaman Pak Piko ya bersama Tante Titi itu kan setiap Lebaran selalu ada setiap tahun ya. Ya kalau itu operet sih ya waktu itu ya. Iya. Kita punya modelnya tuh operet begitu. Jadi Ya karena memang kebetulan ya. dialognya lucu-lucu, Iya. memang luar biasa, natural banget. Antar anak-anak itu tentang puasa, tentang ngantuk, waktunya Ada sahur, lagi yang ini. dia nggak bangun, apa ada lagi gimana, tuh. seru. Terus ada ini yang anak puasa itu yang dia dulu main di band apa sebagai drummer itu pakai celana dalam aja tapi karena kecil-kecil lucu aja gitu. Oke, kangen nggak Mas Adi bikin lagi Pak Piko kayak waktu setiap Lebaran gitu sama Tante Titi? Bikin dong, Mam. Sekarang kan Sekarang ya aku misalnya mau bikin bikin duet ini mesti ngobrol berdua dengan lagu itu yang itu datang jam 3 malam nanti. Jadi gitu saking sekarang semua tuh udah repot, jadi susah. Jadi tidak bisa mengambil satu cerot gitu. Jadi satu ini datang jam segini, ini datang jam sana. Jadi Waktunya. itu waktunya bayar studio bisa ngoprot-oprot bisa panjang. Oke, kita masih akan ditanyain ngobrol ya. schedule-nya benar-benar. Lu bisa hari apa, jam berapa, mesti Pasti pasti. gitu ya semuanya. Yang Kumpulin nggak satunya bisa, satunya nggak bisa. Kita Terus habis lanjutkan itu, lagi. Saya dapat berapa? Nah, ini yang repot. Sesaat lagi kami kembali. Yang berat tuh. Udah ditandatanganin. Udah diem jangan. Oh ya, terima kasih ya. Makasih ya Om. Terima kasih. Dulu tuh manggilnya Om, lama-lama Beng. Kembali lagi di 1 jam lebih dekat bersama Titi Puspa. Saya menyebutnya Tante Titi. Nah Tante, kalau banyak orang suka dengan Tante, yang ngefans dengan Tante, kalau Tante sendiri ngefans dengan siapa? Bapaknya ini. Sampai jatuh bangun, makanya dibikin lagu. Jatuh bangun aku mengejar. Bener-bener aku jatuh bangun. Ya belum, makanya baru sekarang dibikin. Waduh sampai lari-larian aku dia. Om, minta. Ini ketemu Mula-mula setelah Om. pengejaran yang keberapa kali tuh Yang Tante? pertama. Yang pertama. Baru datang dari Jakarta. Semarang. Aha. Nunggu Jakarta lagi kan. Udah ditandatanganin. Udah diem jangan. Oh ya, terima kasih ya. Makasih ya Om. Terima kasih. Dulu tuh manggilnya Om, lama-lama Beng. Karena lama-lama jadi temen satu panggung. Kurang ajar kamu dulu panggil Om. Habis dulu saya pikir tua, nggak taunya muda. Berapa kali kerja bareng? Kerja bareng sama Om Bing itu? Oh itu dulu sering sekali. Pokoknya dia bagian lawakannya, aku bagian nyanyinya. Udah deh duit tuh abrak-kata semekek. Banyak deh duit tuh. Udah deh. Sekoper ya Tante ya? Wah udah deh. Seberapa berartinya sih Tante Om Bing untuk Tante? Oh, waduh dia terus. Bukan kamu. Oh bukan saya. Bukan Jadi saya mencintai dia, cinta yang artinya kagum itu dari saya di Semarang. Dulu kan radio tuh kan segini, itu yang kecil sekeroti itu, makanya disebutnya radio Ronko Babat itu. Yo itu. Kamu belum tahu tahun itu Radio 2 ban. Tahun 5 sekian. nggak kita tahu belum bannya ada. 1 atau 2 pokoknya gitu. Zaman Dendels deh pokoknya. Dengerin itu sampai dipeluk, sampai nangis. Itu belum ketemu tuh. Dia kalau nyanyi apa itu? Hanya semalam yang ku pinta lagi. Kalau enggak itu oh angin sampaikan salamku kepada teruna. Wah itu tuh udah kucuk begitu bintang radio kan saya kan dikirim ke Jakarta. Itu saya bukan pikiran bintang radio, pokoknya aku mesti ketemu karo Beng Slamet. Gitu aja. Ya udah itu kan aku menang. Dah Jakarta minta tanda tangan. Wah terus udah kan hari ini tuh kemarin aku dapat hari ini tuh tadi pagi tuh pemilihan pertama ya, penyaringan pertama. For seleksi kalau jalan dulu. For seleksi pertama.
Jadi aku ini sana band udah mau main, aku sama temen, ngerti ora? Iki aku itu njaluk tanda tangan karo band Islam, tak nggo turu. Saya bawa tidur, saya bilang, saya bawa tidur dia pokoknya saya tuh wah bari mau bener di sana udah Titi Puspa. Wah pokoknya berbari jone Titi Puspa. Jadi enggak taunya udah dipanggil 3 kali. Saya itu tidak datang. Terus aku tuh dijoroknya sama temanku. Udah kamu begitu berdiri, musiknya kencerong-kencerong. Ono apa toh iki? Saya bilang gitu. Ono apa toh iki? Saya gitu. Ada apa sih ini? Enggak ngeh. Karena cuman ini aja tanda tangan bapaknya dia itu. Jadi udah jatuh hari itu kan. Terbius sama tanda tangan aja. Terbius sudah. Tapi enggak taunya waktu malam pemberian hadiah, pemenang 1 pemenang aku Waktu tahu bintang radio itu. bintang radio. RRI. Waktu malam gembiranya namanya. Aku tuh disuruh nyanyi. Loh, saya kan kalah nomor 1 di dunia kok disuruh nyanyi. Enggak, kamu punya suara lain menurut. Waktu itu konduktornya namanya Saiful Bakri, Pak Saiful Bakri. Jadi aku disuruh nyanyi. Wah, mana mungkin nanti. Enggak, ini RRI sama saya minta kamu nyanyi. Waduh. Saya memang udah bawa baju merah tuh, cerak, pakai ken tahu Bu, Kayak yang Wonder dalamnya Woman. kunculung gitu, yang lebar gitu, terus ini kecil gitu, aduh masih inspiratif deh. Udah nyanyi lagunya, alam semesta berselubung sutra, cemerlang cahaya sang candra. Itu tenggo tuh, Mami, Ting yang terabelak ini. tong ting tong pring terabelak tong pring tong ting Seru. Pokoknya itu tepuk tangannya lebih kerame daripada yang dapat nomor 1. Dan lagu itu diputar terus di RRI. Sebegitu pun di rumah aku, oh kalau gitu saya ini mesti jadi penyanyi ya gitu. Jadi saya ini mesti jadi penyanyi. Nah itulah malam itu yang saya, tadinya saya kan urusannya Bing Slamet, tanda tangan bapaknya ini. Oh itu aja. Begitu nyanyi malam itu tepuk tangan worok kotok sampai seminggu berhenti. Wah. Dan itu terus diputar terus dalam hati. Oh Gusti kalau mengatakan Gusti Tuhan kalau begitu ini adalah tanda bahwa saya harus menjadi penyanyi. Udah. Makanya 25 tahun saya hitung dari itu. Ya. Sebelumnya itu bintang pelajar, bintang ajung enggak saya itu menang ngomong-ngomong. 55 tahunnya nanti pas nanti ya. Pas 1 November nanti. 1 November. Pas tahun Ya, persis ulang tahun bintang yang radio. ke-72. Persis bintang radio itu juga di November. Iya, pas November juga. Jadi bulan Ya. November adalah bulan yang sangat spesial. Jadi buat saya itulah yang memberikan kepercayaan, motivasi sengatan untuk saya menjadi penyanyi. Mulai menyengat ya, Mami. Mulai ya. menyengat. Di bulan itu mulai menyengat. Mas Adi lihat Tante Titi ini sebagai seorang guru atau misalnya Seorang mami atau apa gitu. Arti Tante Titi untuk Mas Adi? Ya banyak sekali sih. Ngarang kamu, ngarang. Enggak, benar. Mama Titi ini nih ya itu yang dibilang the one and only. Hanya ada 1 di Indonesia yang seperti Mama Titi ini. Nah, 2 Pinter jadi kembar nyanyi, ya. pinter ngarang lagu juga, lucu, orangnya fun, funky. Funky. Terus juga pokoknya legend lah. Seorang ibu juga yang baik ya. Terus tutur katanya juga kepada siapapun selalu ngemong. Dan rasanya tuh sejuk banget. Yeah. Mas Adi, ada pertanyaan dari saya dan masyarakat mungkin. Marah nggak pada saat almarhum meninggal tapi Tante nggak ikut datang di pemakaman? Nah, Datang waktu itu. justru adanya lagu itu Oh, iya. karena Kalau ini yang datang. begini, saya datang di malam hari karena tadi pagi itu 3 pesawat tuh untuk pergi ke Bangka itu nggak jadi. Saya harus nyanyi di Bangka gitu. Waktu itu kan di situ ada itu Timah. Jadi saya terus Ida Royani, terus ada pokoknya penyanyi sebenarnya. Udah kan aku tahu sampai di rumah 3 pesawat nggak laku tuh, nggak bisa. Sampai di rumah baru mau tidur
radio, Bing selamat meninggal. Wah! Saya loncat dari tempat itu, wah terus bingung, telepon sana sini belum ada nono. Wah aku kedandapan cari-cari itu. Jadi nggak boleh berangkat kalau Om Bing meninggal. Terus sampai kemana-mana saya tanya, nggak tahu-taunya sore ya, terus papa udah taruh di Arimbi. Nah di Arimbi itu dia tidur, ditidurkan gitu, terus saya berdoa di bawah di kakinya. Tuhan ampunkan segala kesalahan Om Bing, terimalah di sisimu ya Allah, ampuni segala kesalahan. Ini kuping saya kayak ada terowongan besar gitu, corong. Dia tidak berdosa karena amalnya berlebih. Wah gitu, aku mulut saya tak sumpelin gini. Ya, tak sumpel. Aku untung bawa beginian juga, tak sumpelin saking apa. Surprise ya Allah Tuhan, kok bisa dengar, kok bisa mengampuni gitu. Aduh terima kasih, aku terus mencium kakinya dia, terima kasih Tuhan, matur suwun gitu. Udah itu ya, udah sampai itu sampai lama gitu, sampai malam. Udah aku baru pulang. Karena pagi-pagi saya harus terbang. Udah kan paginya terbang. Di atas kepala terbang itu ya Allah ini Om Bing sekarang baru diarak-arak itu antara jam 9-10 baru diarak-arak. Oh aku nangis lihat, terus di sini ada disposal bag ya, itu kantongan buat muntahan ya. Itu tak ambil, musmu alim bawa pulpen cuek, terus siang itu mulai berarti tiba-tiba dulu angin itu dari lagu sampai kata-kata selesai. Nah, sing jenengane saya tuh masih sama gitu. Terus siapa kait senengnya ya Allah kok iso lali penyanyi siapa? Mamanya Denada ki siapa? Emilia Contessa begitu turun, Tante Titik, aku sengit benci sama Omus. Kenapa? Tante Titik didiemin aja, nangis begitu sampai didiemin. Oh, sini. Saya bawa ke kamar kecil, terus tak nyanyiin lagu itu. Siang itu surya berapi sinarnya, tiba-tiba redup langit gelap. Itu aduh Tante Titik merinding gitu. Jadi yang denger lagu itu mula-mula bukan Musmu Alem, tapi Emilia Contessa. Nah di situ saya bikin lagu buat bapaknya dia. Yang judulnya adalah Bing, ya. Bukan ini. Untuk Mas Adi dan Mbak Regi, terima kasih sudah hadir bersama kami dan kami masih akan kembali sesaat lagi. Ya. Walaupun dulu waktu Bapak Ibu saya masih ada, kami tidak bisa menyenangkan. Tapi saya percaya Bapak Ibu di sana melihat kita semua ini. Beliau pasti senang karena kita semua dalam keadaan damai. Kembali di 1 jam lebih dekat bersama Titi Puspa. Tante, sekarang sibuknya apa? Sibuknya apa? Hari-hari sih ada saja. Tetapi belakangan ini kemarin saya habis diajak sama teman saya. Itu dia tuh juga penggemar tapi dia adalah seorang produser. Jadi dia ngajak saya untuk rekaman lagu religi. Kapan itu rekamannya Tante? Ya kira-kira enggak sampai sebulan yang lalu gitu. Terus sudah dibikin klipnya ada, judulnya saya tahu, bersujud padamu. Bersujud padamu. Kita lihat yuk. Ada, kami sudah menyimpan video klipnya. Kita lihat bersama-sama. Itu lagu, tadi saya sempat merinding. Pantaskah aku di surga? Itu semua ditulis oleh Mbak Titi? Enggak, bukan. Ini kebetulan yang nulis anak-anak band itu sendiri. Jadi saya begitu menghargai, lagunya bagus, walaupun anak-anak band yang kayak apa lagunya, tapi dia bisa membuat satu lagu yang yang betul-betul memuji Tuhan, ya, yang betul-betul dalam gitu. Jadi saya ikut nyanyikan. Oke, senang melihat Tante Titi ada lagi gitu, kelihatan lagi gitu loh di televisi. Tapi ini nanti juga saya akan sedang nulis lagu. Mungkin nanti akan bersama mereka lagi akan membuat beberapa lagu lagi. Lebih fokus di religi? Enggak, ya ada beberapa yang lain. Oke, saya ingin menghadirkan orang-orang yang lain yang merupakan bagian ada lagi yang merupakan bagian dari kehidupan Tante Titi sekarang. Siapa dong, Deh? Ini adik-adik saya. Iya. Ini yang satu nomor 10. Yang 9. Nah, aku salah kan? 9 itu nomor 12. 11. Oh, 11. Nah.
Ini namanya Nini. Siapa jenenge? Iya nih. Nini siapa? Sumar. Panjang. Oke, silakan duduk. Tetapi yang saya ingin tahu nih, kita kembali lagi ke masa kecil ketika setelah almarhumah ibu meninggal semua bersama Mbak Titi ya. Ya. Kebanyakan. Kebanyakan. Ada berapa ya? 6 apa 5? 6. Mas Nono, Mbak Iya. saya, Cito yang Tuh mati. Itu gimana Mas Jito disekolahkan di semua kehidupan Iya, betul. Tante Titi yang Dari mulai kami diambil pada tahun 65 oleh ibu beliau. Pada Mbak waktu itu ibu beliau. ya, Mbak Ti. Saya saking hormatnya orang yang nggak pernah saya lupakan seumur hidup. I love you. Mbak Nini juga merasakan hal yang sama. Bidadariku. semua terlalu baik. Bukan ngomongin nganunya apa tuh memang benar dia sih kalau sama saudara udah deh nomor 1. Pokoknya siapa yang berani sama keluarga dari Puspawijaya beraninya keroyokan katanya. Nggak ada yang berani jadinya. Ya, Dah. Kalau mau tahu ini adalah adik saya ya. Aduh saya itu Tuhan itu memang sayang ya. Dilalahnya itu ya, dilalahnya tuh adik saya tuh yang nomor 12 itu sekolahnya itu di perhotelan bagian foods and beverage ya. Nah, yang ini adik saya nomor 11 ekonomi di akuntan. Nah ini doyan masak, tukang ini. Jadi akhirnya kita itu punya catering. Jadi catering yang megang tuh dari 12 itu semua saudara saya semua. Ini bagian apa kowe? Dodolan. Marketing. Nah itu bagian keuangan. Adik saya bagian ini nanti ada bagian di produksi, ada yang di bagian servis ada, pokoknya semua itu dipegang oleh keluarga saya yang semuanya masing-masing punya kedudukan. Terus saya bilang gini, kamu pokoknya Mbak Ti itu cinta semua sama kalian, aku nggak kepingin ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Bikin gaji yang sama, kamu bikin sama. Kerjaannya apapun sama semua. Sama. Jadi gajinya semuanya sama. Sampai saya tadinya kan mau digaji, saya tuh nggak mau. Tapi ya sudah ya digaji. Mau ditinggiin? Enggak, sama aja. Sama, jadi kita semua gajinya sama. Adil, makmur, sejahtera, lembu. Yang lembu yang terakhir itu. Saya ingin Mbak Nini menggambarkan Mbak Titi sebagai seorang yang bagaimana dalam 1 atau 2 kalimat. Ya, dia yang bisa menengahin kalau kita ini kan orangnya keras semua ya. Nah, ini yang suka nengahin. Wes to. Nah, wes to. Udah. Itu aja. Wes to itu udahlah. Mas Cito, ada yang ingin disampaikan? Beliau adalah apa gitu dalam sebuah kalimat? Itu malu-maluin. Person yang seperti apa? Ya, beliau adalah segalanya. Sungguh luar biasa ya. Buat keluarga, beliau adalah panutan kami. Mohon maaf nih ngomongnya jadi agak terbata-bata. Kasihan. Panutan, kemudian Ya guru. Ini kayak bapak. Ini mukanya kayak bapak saya. Nih, adik saya nomor 11 mukanya kayak bapak saya. Nah, ini Kalau ini adik saya nomor 9. 9. Mukanya kayak ibu saya. Lengkap ya. Nah, ibu saya tuh juga gitu. Maju kena, mundur kena, umpluk, implik gitu ibu saya dulu. Mas Cito yang membuat Anda terharu dan terbata-bata tadi apa persisnya? Perjuangannya luar biasa. Digambarkan. Kita semua ber-12 hampir beliau yang biayai. Satu lagi yang saya bawa sampai sekarang adalah doa. Kebetulan waktu itu beliau sibuk, masih tenar ya dulu. Saya juga sibuk dengan
kepemudaan saya, ya ada kesempatan, di mana ada kesempatan beliau selalu mengajak berdoa. Itu yang saya ingat sampai sekarang dan saya ajarkan pula kepada anak cucu saya. Boleh kami mendengar doanya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, maafkanlah dosa dan kesalahan hamba. Tunjukkanlah hamba jalan yang benar. Berikanlah hamba kesehatan. Jauhkanlah hamba dari segala macam godaan, rintangan, dan cobaan-cobaan. Berikanlah hamba rezeki. Berikanlah hamba kepandaian. Mudahkanlah urusan dan usaha hamba. Amin. Dan itu sampai sekarang masih dipegang oleh Mas Iya. Dito. Bahkan sampai disebarkan ke Anak cucu saya. anak cucu. Kebetulan cucu saya belum bisa bicara, tapi suatu saat pasti saya akan sampaikan. Mbak Titi gimana nih? Itu kebanyakan, aku jadi semalu. Tapi memang sebetulnya saya itu hanya selalu bersyukur kepada Bapak Ibu saya bahwa walaupun dulu waktu Bapak Ibu saya masih ada, kami tidak bisa menyenangkan, tapi saya percaya Bapak Ibu di sana melihat kita semua ini, beliau pasti senang karena kita semua dalam keadaan damai. Karena saya kalau melihat mereka kadang-kadang saudara kan suka bertengkar. Kamu senang mau melihat Bapak Ibu di sana menangis karena melihat kamu bertengkar? Enggak, ya sudah. Ya udah, jadi dengan begitu damai. Jadi hanya senjata saya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibulah yang dulu dari mulai kita tidak bisa makan sampai bisa menjadi orang, sampai artinya menerima suapan-suapan doa. Itu doa-doa semua itu dari ibu saya lakukan juga kepada anak adik saya. Hormatilah siapapun juga dia, tua, muda, miskin, kaya, saudara ataupun bukan. Hormati. Nah, itulah yang saya masukkan juga kepada anak dan adik-adik saya. Ya, itu semua pelajaran dari Bapak Ibu, matur kesuwun. Senangnya lihat rukun semua, tetapi sayang sekali kita harus akhiri ini semua. Ada satu terakhir yang saya akan minta ke Tante Titi. Lagu terakhir untuk kita semua.